Perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Etika Bisnis KBCFB Ubaya. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai pendekatan customer pada PT Semen Indonesia. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Nama aku Dewi Novitasari, NRP 130219288. Berjanuar NRP 130219161. Hai, perkenalkan, nama saya Christopher Nehemia Hartanto, NRP 130219915. Halo, saya Joshua Sutomo dengan NRP 130319204. Nama saya Stanley Felix, NRP saya 130219167. Saya Nini Nova dengan NRP 130119058. Hai semua, perkenalkan nama saya Diki Sastron Halid, NRP 130219207. Perkenalkan, nama saya Gendera Vendera Irawan dengan NRP 130219244. Perkenalkan, nama saya Bintang Agung Paskalis dengan NRP 130318155. Demikianlah perkenalan dari kami, selanjutnya kami akan lanjutkan dengan presentasi. Saya akan menjelaskan tentang profil atau sejarah PT Semen Indonesia. Nah, PT Semen Indonesia ini merupakan produsen semen terbesar di Indonesia. Nah, pada tanggal 20 Desember 2012, melalui rapat umum pemegang saham luar biasa, telah resmi berganti nama yang sebelumnya PT Semen Gresik menjadi PT Semen Indonesia. Nah, kantor pusatnya ini terletak di Jakarta Selatan. PT Semen Indonesia ini juga memiliki anak usaha juga, yaitu PT Semen Padang, PT Semen Gresik, PT Semen Tonasa, PT Tanglong Semen, dan PT Solusi Bangun Indonesia. Nah, saat ini PT Semen Indonesia ini mampu menguasai kurang lebih 42% pasar semen domestik. Saya akan menjelaskan mengenai PT Semen Indonesia juga memiliki visi dan misi. Visinya yaitu menjadi perusahaan persemenan internasional yang terkemuka di Asia Tenggara. Misinya ada 4. Yang pertama, mengembangkan usaha persemenan dan industri terkait yang berorientasikan kepuasan konsumen. Yang kedua, mewujudkan perusahaan berstandar internasional dengan keunggulan daya saing dan sinergi untuk meningkatkan nilai tambah secara berkesinambungan. Yang ketiga, mewujudkan tanggung jawab sosial serta ramah lingkungan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah memberikan nilai terbaik kepada para pemangku kepentingan. Hubungan perusahaan dengan customer. Customer itu adalah target utama perusahaan dalam hal penjualan. Nah, customer sendiri itu merupakan salah satu stakeholder yang perannya itu begitu penting. Kepercayaan dan kepuasan pelanggan atau customer itu merupakan hal penting dan utama yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Nah, selain itu, dengan membina hubungan yang baik dan memberikan pelayanan yang baik kepada customer, secara tidak langsung akan memberikan pengaruh yang sangat besar untuk keberlangsungan perusahaan. Kali ini saya akan membahas peran dan tujuan pendekatan customer. Sebagai wujud komitmen PT Semen Indonesia dalam melakukan aktivitas dan untuk menciptakan suatu nilai perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang, maka dilakukan dengan mengidentifikasi customer. Diharapkan perusahaan akan lebih fokus dan terarah dalam memberikan pelayanan baik, produk maupun jasa yang diinginkan dan diharapkan oleh customer. Menjalin serta mengelola hubungan yang baik dari berbagai aspek juga dapat membantu untuk mempertahankan nama baik perusahaan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang strategi pendekatan customer. Pelaksanaan strategi keberlanjutan dengan stakeholder secara luas untuk mendukung perkuatan pengembangan bisnis. Perseroan telah mengantisipasi melalui upaya pengelolaan yang berorientasi pada kemitraan yang berkelanjutan agar memberikan dampak positif bagi jangka pendek ataupun jangka panjang. Strategi yang dilakukannya diantaranya, yang pertama, produksi produk dengan kualitas yang tinggi. Salah satu yang menjadi dasar pemilihan semen berkualitas oleh masyarakat Indonesia dalam memilih semen berkualitas adalah adanya logo standar nasional Indonesia. Logo ini menunjukkan produknya yang layak dan sudah diuji kualitasnya, keamanannya, dan spesifikasinya.
sebelum dipasarkan. PT Semen Indonesia terus berupaya untuk memberikan produk berkualitas premium dengan menjaga konsistensi kualitas melalui penyediaan bahan baku semen terbaiknya. Yang kedua, berupaya memenuhi kebutuhan customer dari hulu ke hilir melalui diverifikasi produk. PT Semen Indonesia saat ini tidak hanya menawarkan jenis semen saja, tapi juga menyediakan produk solusi bahan bangunan lainnya seperti precast, ready mix, konsep, dan sebagainya. Selain itu, perusahaan juga memperluas juga penyediaan jasa-jasa terkait dengan industri semen. Selain produk semen, hingga akhir tahun 2018, PT Semen Indonesia memiliki 11 produk atau jasa pendukung lainnya. Yang ketiga yaitu penyesuaian paradigma penjualan dari fokus produksi ke fokus pelanggan. Penyesuaian ini tujuannya adalah tidak lain membangun interaksi langsung persero terhadap para customer mereka, baik itu pelanggan retail maupun pelanggan korporasi dengan melibatkan unit corporate marketing yang tugasnya memasarkan produk dalam partai besar. Pelibatan inclusiveness melalui gathering atau temu pelanggan. Pelibatan pemangku kepentingan ini dilakukan sebanyak 12 kali setiap tahun. Topik bahasanya mengenai komunikasi produk, penyampaian capaian perusahaan, target ke depan yang akan diambil atau selanjutnya yang akan diambil, menggali kebutuhan dan keluhan pelanggan, dan kinerja ekonomi perusahaan. Sedangkan respon dari perusahaan ini ialah menyediakan wadah untuk masukan dan keluhan dari pelanggan, serta memberikan informasi yang diperlukan oleh pelanggan juga. Oke, yang terakhir, memberikan pelayanan dan perlindungan kepada konsumen. Yang dimaksud dari sini adalah memberikan pelayanan konsumen baik distributor atau end user. Nah, itu merupakan prioritas utama bagi perusahaan sebagai entitas bisnisnya. Ya, pelayanan konsumen yang dievaluasi melalui survei tingkat kepuasan setiap tahunnya. Dan survei ini ditampilkan dalam indeks survei kepuasan pelanggan sebagai saluran distribusi dan pelanggan. Sekian presentasi dari kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.